Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan bab 15 mengenai the expenditure cycle purchasing to cash disbursement. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami. Saya Atika Fauzan Nabila dengan NPM akhir 126, ada Hilda Nur Hidayah dengan NPM akhir 127, Dinda Aulia Rosa dengan NPM akhir 141, Gabriela Fladaren Roce dengan NPM 152, Vincentius Marvelio dengan NPM akhir 169, dan Bagas Arya Satya dengan NPM 276. Baik, di sini terdapat introduction, yaitu siklus pengeluaran atau expenditure cycle adalah serangkaian kegiatan bisnis yang berulang dan operasi pemrosesan informasi yang terkait dengan pembelian dan pembayaran barang dan jasa. Pada siklus pengeluaran berfokus pada pembelian bahan baku, barang jadi, persediaan, dan pelayanan. Nah, pada siklus pengeluaran terdapat 4 aktivitas, yaitu memesan bahan persediaan dan layanan, menerima bahan persediaan dan layanan, menyetujui faktur pemasok, dan pencairan kas. Nah, di sini ada aktivitas pertama, yaitu memesan bahan. Nah, memesan bahan, persediaan, dan layanan. Nah, informasi kebutuhan untuk membeli barang dan bahan dari siklus pendapatan dan produksi, kontrol inventaris, dan berbagai departemen. Aktivitas kedua yaitu menerima bahan, persediaan, dan layanan. Setelah melakukan pemesanan bahan, persediaan, dan layanan, maka perusahaan akan menerima penerimaan bahan, persediaan, dan layanan. Barang dan bahan masuk ke warehouse atau gudang. Nah, aktivitas ketiga yaitu menyetujui faktor pemasok. Selain mengirimkan barang dan bahan, pemasok juga mengirimkan faktur. Lalu perusahaan akan mengecek apakah pesanan yang diterima sudah sesuai dengan pesanan dan faktur. Apabila pesanan sudah sesuai, maka disetujuilah faktur tersebut. Aktivitas keempat yaitu pencairan kas. Apabila faktur telah disetujui, maka perusahaan melakukan pembayaran ke pemasok dan dicatat ke dalam buku besar. Materi selanjutnya yaitu expenditure cycle information system. Prosesnya yaitu Departemen Kontrol Inventaris memiliki tanggung jawab utama untuk memastikan jumlah bahan dan persediaan yang memadai, namun departemen manapun dapat mengajukan permintaan untuk membeli barang. Setelah permintaan pembelian disetujui, sistem mencari file master inventaris untuk mengidentifikasi pemasok pilihan untuk persediaan yang akan dibeli atau Nah, sistem kemudian membuat pesanan pembelian yang dikirimkan ke pemasok melalui EDI. Departemen penerimaan memiliki akses ke file pesanan pembelian sehingga dapat merencanakan dan memverifikasi validitas pengiriman. Nah, Departemen Utang Dagang diberitahukan tentang pesanan sehingga dapat menyiapkan uang yang akan dibayarkan atau mencatat utang ke dalam akun utang dagang. Nah, departemen yang menghasilkan permintaan pembelian juga diberitahu bahwa permintaannya telah disetujui. Lalu sistem akan membandingkan faktur pemasok dengan informasi yang terkandung dalam pesanan pembelian dan laporan penerimaan untuk memastikan akurasi dan validitas apabila pesanan sudah datang. Nah, lalu sistem secara otomatis menjadwalkan faktur untuk pembayaran berdasarkan tanggal jatuh tempo. Perusahaan dapat melakukan pembayaran ke beberapa pemasoknya yang lebih besar menggunakan pertukaran data elektronik keuangan atau FEDI, tetapi masih mencetak cek kertas untuk banyak pemasoknya yang lebih kecil. Nah, ketika pembayaran transfer data elektronik atau EFT diotorisasi atau cek dicetak, sistem memperbarui file utang dagang, faktur, dan buku besar. Untuk setiap pemasok, total semua voucher dijumlahkan dan jumlah tersebut dikurangi dari saldo dalam rekaman file master pemasok tersebut. Pesanan pembelian dan laporan penerimaannya relevan ditandai untuk menandakan bahwa transaksi tersebut telah dibayar. Uang disiapkan untuk setiap pemasok yang mencantumkan setiap faktur yang dibayarkan dan jumlah diskon atau tunjangan yang diambil. Untuk pembayaran yang dilakukan EFT, data pengiriman uang menyertai pembayaran EFT sebagai bagian dari FEDI. Untuk pembayaran yang dilakukan dengan cek, surat pengiriman uang yang dicetak menyertai cek yang ditandatangani. Setelah semua transaksi pengiriman dana diproses, sistem akan menghasilkan ringkasan entry jurnal, mendebit hutang dagang dan mengkreditkan uang tunai atau kas, dan memposting entry tersebut ke buku besar. Oke, selanjutnya ada
tabel Triage and Control atau ancaman dan pengendalian, menunjukkan bahwa semua aktivitas siklus pengeluaran bergantung pada basis data terpadu yang berisi informasi tentang pemasok, inventaris, dan aktivitas pembelian. Oleh karena itu, ancaman umum pertama yang tercantum dalam tabel ini adalah data induk yang tidak akurat atau tidak valid. Kesalahan dalam data induk pemasok dapat mengakibatkan pemesanan dari pemasok yang tidak disetujui, pembelian bahan dengan kualitas yang buruk, pengiriman yang tidak tepat waktu, pengiriman pembayaran ke alamat yang salah, dan pencairan dana yang curang kepada pemasok fiktif. Kesalahan dalam data induk inventaris dapat mengakibatkan keterlambatan produksi karena kekurangan bahan utama yang tidak diantisipasi atau pembelian yang tidak perlu dan kelebihan inventaris. Kesalahan dalam data induk pembelian dapat mengakibatkan pembelian tidak sah dan kegagalan memanfaatkan diskon yang dinegosiasikan. Tabel ini menunjukkan bahwa salah satu cara untuk mengurangi ancaman data induk yang tidak akurat atau tidak valid adalah dengan menggunakan kontrol integritas pemrosesan data. Oke, selanjutnya di tabel 15.4 ini, diagram BPM menunjukkan pemisahan tugas di seluruh aktivitas siklus pengeluaran. Akuntan perlu memahami bagaimana aktivitas bisnis dilakukan untuk merancang laporan lain yang dapat membantu manajemen mengelola inventaris dengan lebih baik. Misalnya, penting untuk memantau persentase permintaan yang dipenuhi dari investasi yang tersedia. Untuk item penting, persentase ini harus mendekati 100% untuk menghindari kehabisan stok dan keterlambatan dalam memenuhi pesanan pelanggan. Namun, untuk sebagian besar item, tingkat lain dapat membantu manajemen mengidentifikasi kepentingan relatif berbagai item dalam inventaris. Misalnya, mungkin berguna untuk mengklasifikasikan item menurut beberapa dimensi, seperti frekuensi pembelian, frekuensi penggunaan, atau penjualan kembali, dan kontribusi terhadap profitabilitas. Item yang sering dibeli dan digunakan serta memberikan kontribusi signifikan terhadap profitabilitas memiliki kepentingan tinggi dan harus dikelola agar dapat mempertahankan tingkat pengisian yang tinggi. Oke, selanjutnya ada memesan bahan perlengkapan dan pelayanan. Mengidentifikasi apa, kapan, dan berapa banyak yang akan dibeli. Di sini ada proses. Pendekatan tradisional untuk mengelola inventaris adalah dengan menjaga stok yang cukup sehingga produksi dapat terus berlanjut tanpa gangguan, bahkan jika penggunaan inventaris lebih besar dari yang diharapkan atau jika pemasok terlambat melakukan pengiriman. Pendekatan tradisional ini sering disebut pendekatan kuantitas pesanan ekonomis atau EQQ karena didasarkan pada perhitungan ukuran pesanan optimal untuk meminimalkan jumlah biaya pemesanan, penyimpanan, dan kehabisan stok. Biaya pemesanan mencakup semua biaya yang terkait dengan pemesanan transaksi pembelian. Biaya penyimpanan adalah biaya yang terkait dengan penyimpanan inventaris. Biaya kehabisan stok adalah biaya yang diakibatkan oleh kekurangan inventaris, seperti kehilangan penjualan atau keterlambatan produksi. Nah, di tabel 15,5 ini dijelaskan beberapa hal tentang siklus penjualan. Baik, di sini ada ancaman dan pengendalian dari mengenali apa, kapan, dan berapa banyak yang harus dibeli. Jadi, catatan inventaris yang tidak akurat dapat mengakibatkan kehabisan stok, yang mengakibatkan hilangnya stok atau membawa kelebihan inventaris yang meningkatkan biaya. Nah, untuk mengurangi ancaman tersebut atau resiko dari masalah ini, metode inventaris perpetual harus digunakan untuk memastikan bahwa informasi tentang stok inventaris selalu terpilih. Namun, kesalahan entry data dapat mengakibatkan catatan inventaris perpetual yang tidak akurat karena bahkan juru ketik yang ahli pun dapat membuat kesalahan. Nah, karena itu, menggunakan teknologi informasi untuk menghilangkan kebutuhan entry data manual dapat meningkatkan keakuratan catatan inventaris perpetual. Itu adalah salah satu contoh dan juga pengendalian dari mengenali apa, kapan, dan beberapa banyak yang harus dibeli. Baik, selanjutnya adalah bagaimana memilih pemasok. Nah, untuk prosesnya sendiri ada beberapa faktor yang harus dipertimbangkan saat memilih pemasok. Yang pertama adalah harga, kemudian kualitas bahan, dan juga ketergantungan dalam melakukan pengiriman. Perlu dicatat bahwa mengevaluasi pemasok dengan tepat melibatkan lebih dari sekedar membandingkan harga. Perusahaan juga meningkatkan biaya seperti pengerjaan ulang dan pemotongan yang terkait dengan kualitas produk yang dibeli. Ada juga biaya yang terkait dengan kinerja pengiriman pemasok. Ketergantungan pemasok sangat penting bagi perusahaan yang menggunakan sistem JIT karena pengiriman yang terlambat dapat menghentikan seluruh sistem. Kemudian untuk ancaman dan pengendaliannya, salah satu ancamannya menyebabkan pembelian barang dengan harga yang melambung.
Jadi biaya pembelian komponen merupakan bagian substansial dari total biaya banyak produk manufaktur. Oleh karena itu, perusahaan untuk mendapatkan harga terbaik dari barang yang mereka beli. Beberapa prosedur dapat membantu memastikan bahwa perusahaan tidak membayar terlalu mahal untuk produk tertentu. Daftar harga untuk barang yang sering dibeli harus disimpan dalam komputer dan dikonsultasikan saat pesanan dibuat. Selanjutnya saya akan menjelaskan receiving, di mana yang pertama ada proses. Saat kiriman tiba, petugas penerima membandingkan nomor pesanan pembelian yang tercantum pada berkas pesanan pembelian yang terbuka untuk memverifikasi bahwa barang tersebut telah dipesan. Petugas penerima kemudian menghitung jumlah barang yang dikirim dan memeriksa tanda-tanda kerusakan yang nyata. Petugas penerima mendokumentasikan semua pada laporan penerimaan, termasuk tanggal dikirim, pengirim, pemasok, dan nomor pesanan pembelian. Untuk setiap barang yang diterima, laporan penerimaan menunjukkan nomor barang, deskripsi, satuan ukuran, dan jumlah. Laporan penerimaan juga berisi untuk mengidentifikasi ruang orang-orang yang menerima dan memeriksa barang serta mencatat mengenai kualitas barang yang diterima. 3 kemungkinan pengecualian untuk proses ini adalah: yang pertama, menerima jumlah barang yang berbeda dari jumlah yang dipesan; kedua, menerima barang yang rusak; ketiga, menerima barang dengan kualitas rendah yang gagal diperiksa. Dalam ketiga kasus tersebut, Departemen Pembelian harus menyelesaikan situasi dengan pemasok. Lalu ada ancaman dan pengendalian. Ancaman lainnya adalah kesalahan dalam menghitung barang yang diterima. Menghitung dengan benar kuantitas yang diterima sangat penting untuk menjaga keakuratan catatan inventaris perpetual. Hal ini juga memastikan bahwa perusahaan hanya membayar barang yang benar-benar diterima. Untuk mendorong petugas penerima menghitung secara akurat apa yang dikirim, banyak perusahaan itu merancang sistem pemrosesan permintaan informasi sehingga ketika meninjau pesanan pembelian yang terbuka, pekerja dermaga penerima tidak melihat kuantitas yang dipesan. Jika dokumen kertas masih digunakan, bidang kuantitas yang diperiksa dihitamkan pada salinan pesanan pembelian Departemen Penerima. Meskipun demikian, petugas penerima masih mengetahui kuantitas barang yang diharapkan karena pemasok biasanya menyertakan slip pengepakan pada setiap pesanan. Baik, materi berikutnya yakni approving supplier invoice. Ini yang pertama ada proses. Ini adalah ketika faktur pemasok diterima, maka Departemen Hutang bertanggung jawab untuk mencocokkannya dengan pesanan pembelian dan penerimaan yang sesuai. Kombinasi faktur pemasok dan dokumen pendukung terkait penerimaan disebut sebagai paket voucher. Paket voucher sendiri adalah kumpulan dokumen yang digunakan untuk mengotorisasi pembayaran kepada pemasok. Terdiri dari pesanan pembelian, laporan penerimaan, dan faktur pemasok. Ada 2 cara untuk memproses faktur pemasok yang disebut sistem non-voucher atau voucher. Sistem non-voucher sendiri yakni suatu metode untuk memproses hutang usaha di mana setiap faktur yang disetujui diposting ke catatan masing-masing pemasok dalam file hutang, kemudian disimpan dalam file faktur terbuka. Berbeda dengan sistem voucher non-voucher, dalam sistem voucher, dokumen tambahan yang disebut voucher pencairan juga dibuat ketika faktur pemasok disetujui untuk pembayaran. Voucher pencairan mengidentifikasi pemasok, mencantumkan faktur terhutang, dan menunjukkan jumlah bersih yang harus dibayar setelah dikurangi resiko dan tunjangan yang berlaku. Kemudian berikutnya ada trade and control. Cara yang terbaik untuk mengurangi ancaman terkait distribusi adalah memberikan pelatihan yang memadai kepada kepala staf bagian pembelian dan bagian hutang mengenai praktik pengiriman. Misalnya, jika kontrak pembelian menyatakan pengangkutan penuh diperbolehkan, maka pemasok bertanggung jawab atas biaya pengangkutan.
ketika perusahaan pembelian bertanggung jawab atas biaya angkutan menggunakan perusahaan pengangkutan yang ditunjuk untuk semua pengiriman dapat mengurangi biaya. Namun ini hanya akan terwujud jika pemasok mematuhi permintaan untuk menggunakan operator tersebut. Selanjutnya, pengeluaran tunai. Aktivitas terakhir dalam siklus pengeluaran adalah membayar pemasok. Nah, prosesnya yaitu kasir yang melapor kepada bendahara bertanggung jawab untuk membayar pemasok. Hal ini memisahkan fungsi penyimpanan yang dilakukan oleh kasir dari fungsi otorisasi dan pencatatan yang masing-masing dilakukan oleh Departemen Pembelian dan Departemen Utang Usaha. Pembayaran dilakukan saat Departemen Utang Usaha mengirimkan paket voucher kepada kasir. Meskipun penggunaan EFT dan FEDI meningkat, banyak pembayaran masih dilakukan dengan cek. Selanjutnya, ancaman dan pengendalian. Yang pertama, gagal memanfaatkan diskon pembelian untuk pembayaran cepat bisa merugikan. Misalnya diskon 1% untuk pembayaran dalam waktu 10 hari, bukan 30 hari, merupakan penghematan sebesar 18% per tahun. Ancaman lainnya adalah membayar barang yang tidak diterima. Pengendalian terbaik untuk mencegah ancaman ini adalah membandingkan jumlah yang tertera pada faktur pemasok dengan jumlah yang dimasukkan oleh petugas pengendalian persediaan yang menerima transfer barang tersebut dari Departemen Penerima. Yang ketiga, penggantian biaya perjalanan dan hiburan karyawan memerlukan perhatian khusus karena ini adalah area di mana penipuan sering terjadi dan tren teknologi memudahkan karyawan untuk mengajukan klaim palsu. Misalnya, sebagian besar maskapai penerbangan kini mendorong wisatawan untuk mencatat boarding pass mereka di rumah. Yang keempat, pembayaran ganda dapat terjadi karena berbagai alasan. Ini mungkin merupakan pembayaran ganda suara yang dikirim setelah cek perusahaan sudah dikirim melalui pos, atau mungkin telah terpisah dari dokumen lain dalam paket voucher. Kelima, beberapa prosedur pengendalian terkait dapat memitigasi ancaman ini. Faktur harus disetujui untuk pembayaran hanya jika disertai dengan paket voucher lengkap. Selanjutnya, yang keenam, mungkin ancaman paling serius yang terkait dengan fungsi pencairan uang tunai adalah pencurian atau penyalahgunaan dana. Karena uang tunai adalah aset yang paling mudah dicuri. Akses ke uang tunai, cek kosong, dan mesin penandatanganan cek harus dibatasi. Yang ketujuh, EFT, baik sendiri atau sebagai bagian dari FEDI, memerlukan prosedur pengendalian tambahan. Pengendalian akses yang ketat atas semua transaksi EFT yang keluar penting. Yang ke-8, transaksi perbankan daring memerlukan pemantauan terus-menerus, deteksi transaksi mencurigakan yang tepat waktu, dan pemberitahuan segera kepada bank diperlukan untuk memulihkan setiap dana yang dicairkan secara curang. Yang ke-9, pengeluaran yang curang, khususnya penerbitan cek kepada pemasok fiktif, merupakan jenis kecurangan yang umum. Pemisahan tugas yang tepat dapat secara signifikan mengurangi risiko ancaman ini. Selanjutnya, akses ke daftar pemasok yang disetujui harus dibatasi dan setiap perubahan pada daftar tersebut harus ditinjau dan disetujui dengan seksama. Sangat penting untuk memverifikasi secara independen setiap pesan email atau telepon yang seolah-olah berasal dari pemasok yang meminta perubahan pada rekening bank tempat pembayaran akan ditransfer karena pesan tersebut seringkali merupakan penipuan. Selanjutnya, jika memungkinkan, pengeluaran harus dilakukan dengan cek atau EFT karena hal itu memberikan jejak audit. Meskipun demikian, seringkali lebih mudah untuk membayar pembelian kecil seperti kopi atau donat secara tunai. Lalu yang ke-12, yaitu pengoperasian dana kas kecil infres secara teknis melanggar prinsip pemisahan tugas karena orang yang sama yang memegang uang tunai juga mengesahkan pencairan dari dana tersebut dan menyimpan catatan saldo dana. Namun, ancaman penyalahgunaan lebih dari sekedar diimbangi oleh kemudahan karena tidak harus memproses pembelian kecil-kecilan melalui siklus pengeluaran normal. Yang ke-13, pencurian juga dapat terjadi melalui perubahan cek. Mesin perlindungan cek dapat mengurangi risiko ancaman ini dengan mencetak jumlah tersebut dalam warna yang khas, biasanya kombinasi tinta warna merah dan biru. Yang terakhir, penting untuk merencanakan dan memantau pengeluaran guna menghindari masalah arus kas. Anggaran arus kas merupakan cara terbaik untuk mengurangi ancaman ini. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.